Anatomi. Selamat bertemu kembali dengan saya Dr. Vera. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi sistem muskuloskeletal, lebih spesifik lagi yaitu anatomi sistem muskuloskeletal ekstremitas inferior. Tapi pada video ini saya hanya akan menjelaskan bagian-bagian tulang penyusunnya dan juga otot-ototnya. Untuk pembuluh darah dan persarafan akan saya jelaskan di video yang lain. Oke, selamat mengikuti. Untuk pembagian regio ekstremitas inferior itu ada berbeda-beda textbook. Ada yang membaginya menjadi 3 bagian besar seperti ini, yaitu yang terdiri dari ossa singuli ekstremitas inferior. Ini merupakan regio yang tulung penyusunnya adalah os coxa. Ini disebut dengan os coxa. Os coxa itu terdiri dari 3 tulang, yaitu os ilium, os pubis, dan os ischium. Kemudian bagian regio yang kedua, ini adalah yang paling panjang, yaitu ossa ekstremitas inferior libera, yang paling bergerak bebas. Di sini terdiri dari 3 regio. Yang pertama adalah regio femoris, itu disusun oleh os femur. Kemudian regio genu, ini disusun oleh os patella. Dan regio cruris ini disusun oleh os tibia di sebelah medial dan os fibula di sebelah lateral. Kemudian bagian yang terakhir itu adalah regio pedis. Itu tersusun dari tulang pergelangan kaki yang disebut dengan tarsal, kemudian telapak kaki metatarsal, yang ini metatarsal, dan ruas-ruas jari kaki itu disebut dengan falanks yang terdiri dari 14 ruas. Nah, ada juga textbook yang membaginya menjadi 6 regio. Sebenarnya hanya sedikit perbedaannya ya. Yang bagian regionya yang pertama itu, ini adalah regio gluteus disebutnya, yang terdiri dari tulang pelvis atau tulang panggul dan otot-otot penyusun daerah pantat. Kemudian yang kedua itu adalah regio femoris, ini sama dengan tulang penyusunnya adalah os femur. Lalu ada regio lutut atau genu dengan penyusunnya ada os patella. Kemudian os cruris dengan tulang penyusunnya itu adalah os tibia dan os fibula. Lalu pedisnya dia pecah jadi 2, yaitu tarsal atau daerah pergelangan kaki, kemudian sisanya disebut dengan regio pedis. Ya, hanya sedikit perbedaannya saja ya. Nah, untuk bagian yang pertama saya akan menjelaskan mengenai tulang mulai dari pelvic sampai ke tulang-tulang penyusun regio pedis. Nanti bagian selanjutnya akan saya jelaskan mengenai otot-ototnya. Oke, yang pertama itu adalah os coxa. Os coxa ini dibentuk oleh 3 tulang, yaitu os ilium, os ischium, dan os pubis, di mana ketiganya itu bersatu di struktur yang disebut dengan acetabulum. Jadi acetabulum ini seperti suatu cekungan berbentuk seperti cangkir ya. Cekungan, disitulah ketiganya ini bersatu. Dan itu penyatuannya itu sampai pada usia sekitar 17 tahun, itu masih tersusun oleh kartilago. Baru sekitar usia 20-25 tahun baru dia akan menyatu secara sempurna. Kecuali itu kan penyatuan ketiga tulang di bagian acetabulum. Nah, os coxa, dextra, dan sinistra itu digabungkan di depan oleh struktur yang namanya adalah symphysis pubica. Symphysis pubica ini itu bukan tersusun dari struktur tulang. Jadi dia menyebabkan os coxa itu masih bisa meregang, khususnya pada wanita yang akan melahirkan, untuk memberikan rongga atau ruang saluran space untuk lahiran bayi yang lebih besar. Ini adalah os coxa sebelah dextra. Jadi di sini ingin saya perlihatkan bagaimana penyatuan dari ketiga tulang yang membentuk os coxa itu. Jadi yang pertama itu adalah os ilium. Ini yang menyusun bagian atas dari os coxa, dan os ilium ini merupakan tulang yang paling besar dari ketiga tulang penyusun os coxa. Kemudian yang di bawah ini adalah os ischium. Ini disebut juga dengan tulang duduk. Kemudian yang di bagian depan, ini adalah os pubis, ini disebut juga dengan tulang kemaluan. Dan yang ketiga ini akan bersatu di struktur yang disebut dengan acetabulum. Ini adalah acetabulum.
Ini gambaran anatomi os coxa sesuai dengan posisi anatominya di dalam tubuh. Jadi ini yang dextra, ini yang sinistra. Di bagian anterior dia disatukan oleh yang namanya, ini yang space yang diisi ini itu disebut dengan symphysis pubica. Kemudian di bagian posterior dia dipersatukan oleh vertebra sacrum dan vertebra coccyx. Oke, kalau kita lihat di dalam posisi anatomi, yang terlihat di sini adalah os ilium dan yang di depan ini adalah os pubis. Nah, karena bentuk dari os coxa ini dia irregular, jadi kita sebelum masuk ke bagian-bagiannya, kita harus tahu dulu mana patokannya, mana anteriornya, mana posteriornya. Ya, tadi saya sudah sebutkan bahwa os pubis itu nama lain dari tulang kemaluan. Yang namanya tulang kemaluan. Kemaluan itu sampai saat ini masih posisinya berada di anterior. Nah, os pubis itu bentuknya itu seperti segi empat di depan, petak. Nah, oleh karena itu, os pubis itu posisinya berada di sebelah anterior, makanya daerah posisi os coxa yang terdapat os pubisnya itu sisi anterior. Kebalikannya ini adalah sisi posterior. Kemudian yang superior adalah yang berbentuk seperti kipas ini. Ini yang bagian melebar, ini os ilium, dan ini posisinya harus berada di sebelah superior. Dan yang kebalikannya yang bentuknya agak bulat ini, itu harus berada di sebelah inferior, ini adalah os ischium. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah os ilium. Os ilium atau disebut juga dengan tulang usus, ini merupakan tulang terbesar penyusun os coxa yang terdapat di bagian atas dari acetabulum. Jadi inilah dia. Ini aja disebut dengan os ilium. Dia merupakan tempat melekatnya musculus gluteus. Bagian-bagiannya, sebenarnya bagian utamanya dia terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu adalah sayapnya, yang kedua adalah badannya. Sayap itu disebut dengan ala osis ilium. Ini yang bagian melebar itu disebut dengan asa ala osis ilium. Yang kedua itu adalah badan. Badan bahasa Latinnya itu adalah corpus. Corpus osis ilium. Ini yang disebut dengan corpus. Jadi 2/5 dari bagian acetabulum itu dibentuk oleh corpus osis ilium. Selanjutnya bagian yang lain. Ini agak melengkung, seperti lembah, itu disebut dengan fossa iliaca. Lalu ini ada bagian yang kasar, tempat persendian antara ilium dengan sacrum dan coccyx, itu disebut dengan fascia sacropelvica. Fascia sacropelvica terdiri dari dua bagian, yaitu tuberositas iliaca dan fascies auricularis. Lalu bagian tepinya ini disebut dengan crista iliaca. Crista iliaca itu punya 3 bibir, yaitu labium internum, kemudian yang tengah labium intermedia, dan yang belakang ini adalah labium externum. Jadi yang menghadap ke fossa itu adalah labium internumnya, yang berlawanan arahnya itu adalah labium externumnya. Ini yang disebut dengan fascia sacropelvica. Fascia sacropelvica tadi terdiri dari dua bagian, yang lebih kasar ini namanya tuberositas iliaca, sedangkan bagian yang membentuk seperti alur ini namanya fascies auricularis. Lalu di sisi anterior ini berarti, ini menghadap ke anterior, karena ini adalah pubis. Pubisnya kan bentuknya seperti segi empat, ini ke anterior, ini ke posterior. Ada struktur apa saja di anterior? Ada 2 spina, yang atas ini spina iliaca anterior superior, yang ini spina iliaca anterior inferior. Di belakang ada apa? Di belakang itu dia lebih kasar, dan dia punya spina juga. Ini yang di atas ini spina iliaca posterior superior, spina iliaca posterior inferior. Lalu sini ada lekukan, ini disebut dengan incisura ischiadica major. Kemudian tadi disebutkan bahwa os ilium ini adalah tempat perlekatan dari musculus gluteus atau otot-otot penyusun daerah bokong. Dan oleh karena itu di bagian belakangnya itu kita dapat menemukan 3 linea tempat perlekatan dari musculus gluteus. Ini adalah tampak posterior. Yang ini disebut dengan linea glutea anterior, ini linea glutea inferior, dan ini linea glutea posterior. Jadi sesuai dengan posisi
koksanya aja. Ini kan di depan ini adalah bagian anterior, berarti ini adalah linea glutea anterior, linea glutea inferior, dan linea glutea posterior. Selanjutnya adalah os ischii atau tulang duduk. Tulang duduk ini terdiri dari bagian-bagian. Yang pertama, corpus osis ischii. Yang disebut dengan corpus osis ischii adalah ini. Ini adalah bagian badannya. Kemudian ramus osis ischii ini, yang seperti kakinya ke arah depan. Ini kita lihat os coxanya dari bagian posterolateral. Jadi dari belakang dan sebelah lateral. Kemudian spina ischiadica ini di belakang, ini depan, ini belakang, ini depan. Ini spina ischiadica, dan lekukannya ini adalah incisura ischiadica minor. Tadi yang mayornya itu ini. Ya. Kemudian yang terakhir ini ada bagian yang agak permukaannya agak kasar, ini disebut dengan tuber ischiadicum. Inilah kita yang bagian yang mendapat penekanan pada saat kita duduk. Selanjutnya itu adalah os pubis. Os pubis atau tulang kemaluan itu struktur yang menyusun bagian anteromedial dari os coxa. Dia disatukan oleh symphysis pubica untuk os pubis dextra dan sinistranya. Bagian-bagiannya ada corpus osis pubis, ada ramus superior dan inferior osis pubis, ada crista pubica, tuberculum pubicum, dan pecten osis pubis. Nah, ini adalah os coxa tampak ventral. Ini os coxa dextra. Ya, ini adalah os pubis yang di bagian ini. Kalau ini tadi tampak dorsolateral atau lateral dorsal. Os pubis terdiri dari korpus, yang ini adalah korpusnya. Kemudian dia memiliki dua ramus, yang atas ini adalah ramus superior. Kemudian yang bawah ini adalah ramus inferior osis pubis. Lalu dia memiliki crista pubica dan tuberculum pubicum. Kemudian tepi tulang yang tajam ini itu disebut dengan pecten osis pubis. Pada os coxa, kalau kalian perhatikan tadi, selain acetabulum, tempat penyatuan tiga tulang, juga ada lubang. Itu lubang yang disebut dengan namanya foramen obturatum. Foramen obturatum ini dia dikelilingi oleh dua tulang saja, yaitu os pubis dan os ischii. Nah, dia itu dilalui oleh nervus dan pembuluh darah obturatum. Nah, untuk acetabulum ini seperti yang saya sebut tadi, seperti cangkir kecil, lekukan hampir setengah bulatan. Dia itu merupakan tempat artikulasio antara si os coxa dengan os femur, dengan caput femoris lebih tepatnya. Nah, acetabulum itu punya tiga bagian. Yang pertama adalah fossa acetabuli, kemudian facies lunata, dan incisura acetabuli. Ini adalah foramen obturatum, jadi dia seperti lubang saja, tempat pasase dari arteri dan nervus obturatum. Kemudian ini adalah acetabulum. Acetabulum itu terdiri dari tiga bagian. Nah, lembahnya ini disebut dengan fossa acetabuli, lalu yang membentuk seperti alur ini disebut dengan facies lunata, dan bagian yang membentuk seperti huruf I ini adalah incisura acetabuli. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian-bagian dari os femur. Os femur atau tulang paha ini merupakan tulang yang paling berat dan paling panjang di dalam tubuh manusia. Kenapa dia diciptakan seperti itu? Karena fungsinya, karena dia mentransmisikan berat. Jadi berat badan itu ditransmisikan kan mulai dari columna vertebralis, dari truncus, kemudian ditransmisikan ke pelvic, os coxa, dari os coxa ditransmisikan ke os femur. Selanjutnya nanti dari os femur akan ditransmisikan ke os tibia. Bagian-bagiannya di superior itu ada caput femoris, ada column femoris, trochanter mayor, kemudian trochanter minor, linea intertrochanterica, fossa trochanterica. Ini bagian atas. Kemudian di bagian badannya itu dia punya banyak linea, antara lain ada linea aspera. Linea aspera itu terdiri dari labium lateral dan medial, linea pectina, kemudian tuberositas glutea, tempat melekatnya musculus glutealis, lalu linea supracondylaris lateralis dan medialis. Ini bagian badan. Bagian inferiornya ada condylus dan epicondylus.
epicondylus lateralis dan medialis, condylus lateralis dan medialis. Ini yang akan berartikulasio dengan tibia. Baru ada fossa intercondylaris dan kemudian penyusun genu. Itu melekat pada femur, yaitu patella, os patella. Kita lihat di bagian superior. Di bagian superior, yang pertama yang bulat ini mirip seperti yang struktur yang ada di humerus juga. Ini adalah kaputnya. Ini kaput, kemudian di bawah kepala itu kan leher. Inilah yang bagian sempit, ini adalah kolum femorisnya. Kemudian dia punya dua tonjolan yang di sisi sebelah lateral, sebelah luar itu namanya trochanter mayor. Kemudian yang di sisi sebelah medial itu adalah trochanter minor. Kemudian ini adalah korpus atau badannya. Kemudian untuk menentukan dulu posisi anatominya, mana medial, mana lateral, mana anterior, mana posterior. Yang ada kaput ini pasti harus menghadap ke bagian medial. Kenapa? Karena kan dia akan berartikulasi dengan acetabulum. Acetabulum kan posisinya di medial, jadi menghadap ke medial, berarti trochanter mayor itu dia berada di sebelah lateral. Kemudian mana anterior, mana posterior. Yang ada fossa seperti ini dia berada di sebelah posterior. Di bagian depannya ini dia tidak punya fossa karena di sini akan melekat os patella. Oke, kemudian kita lihat pada korpus. Oke, ini bagian posterior. Kita lihat dulu di antara trochanter mayor dan minor itu ada crista intertrochanterica. Jadi suatu gerigi yang meninggi yang terdapat di antara dua trochanter ini. Kemudian pada bagian korpus itu ada 3 linea. Yang pertama yang paling atas itu adalah linea pectinea. Kemudian turun ke bawah itu ada linea aspera. Yang searah dengan kaput itu berarti linea aspera mediana. Kemudian atau medial yang searah berlawanan arah linea aspera labium lateral. Kemudian linea aspera turun ke bawah itu ada linea satu lagi, itu namanya linea supracondylaris yang searah dengan arah lateral berarti linea supracondylaris lateralis, sedangkan yang berlawanan arahnya linea supracondylaris medialis. Kita beralih ke bagian inferior. Di inferior itu dia di anterior dia itu terlihat ada epicondylus. Epicondylus yang searah dengan kaput berarti epicondylus medialis, yang berlawanan arah dengan kaput itu epicondylus lateralis. Di bagian posteriornya itu tonjolannya ini yang akan berartikulasio dengan tibia. Ini adalah condylus lateralis, ini condylus medialis, dan di antara keduanya itu ada fossa, namanya fossa intercondylaris. Fossa yang terdapat di antara condylus, makanya namanya jadi fossa intercondylaris. Oke. Nah, untuk bagian femur ini meskipun memang dia tulang yang paling kuat, tetapi dia punya resiko juga untuk mengalami fraktur. Terutama paling sering terjadi pada wanita usia 60 tahun ke atas yang sudah menopause, yang mengalami osteoporosis. Bagian yang sering fraktur itu misalnya mungkin cerita yang sering terjadi misalnya terjatuh di kamar mandi atau terpeleset gitu. Yang bagian tulang femur yang sering fraktur itu yang pertama daerah kolumnya. Ini termasuk yang sering fraktur pada penderita osteoporosis. Kemudian bagian yang kedua adalah pada linea intertrochanterica. Nah, pada kolumna ini kan terdapat arteri kecil, namanya arteri circumflexa mediana femoris. Jadi kalau itu dia mengalami fraktur dan pembuluh darahnya rusak, maka tidak ada aliran darah yang mengaliri bagian kaput femoris, sehingga akan bisa terjadi iskemik atau kematian tulang daerah sini. Tapi bisa juga walaupun kasusnya tidak banyak, jarang terjadi. Misalnya pada tabrakan ini bisa terjadi fraktur pada bagian korpus, karena sebenarnya korpus dari femoris itu yang paling kuat ya, dan dia kan bentuknya itu bulat seperti pipa dan tebal. Tapi kalau pada mungkin benturan yang keras sekali, fraktur berbentuk spiral seperti ini juga bisa terjadi pada bagian korpus femoris. Oke. Bagian berikutnya itu adalah persendian pada panggul. Jadi persendian pada panggul ini dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan regionya. Yang pertama itu adalah bagian posterior. Persendian itu artinya hubungan antara tulang dengan tulang. Tulang dengan tulang itu diikat oleh ligamentum. LIG ini bacaannya adalah ligamentum. Kalau tulang otot dengan tulang itu yang melekatkan otot ke tulang itu adalah tendon. Oke, jadi kalau misalnya seseorang mengalami permasalahan dengan persendian, kemungkinan struktur yang terganggu adalah ligamentumnya.
Oke, ligamentum pada bagian posterior, nama artikulasionya adalah articulatio sacroiliaca. Nama ligamentumnya, ligamentum sacroiliacum anterius dan posterius, ligamentum sacroiliacum interoseum, dan ligamentum iliolumbal. Kemudian di bagian anterior, yaitu pada sintesis pubica, itu diikat oleh dua ligamentum, yaitu ligamentum pubicum superius dan inferius. Nanti kita lihat gambarnya di slide berikutnya. Dan di sebelah lateral, itu disebut dengan articulatio coxa. Dia memiliki 3 ligamentum, yaitu ligamentum iliofemoral, ischiofemoral, dan ligamentum pubofemoral. Ini yang di sebelah posterior, itu ada ligamentum sacroiliacal anterior dan ligamentum sacroiliacal posterior. Jadi ini adalah pelvis, rongga pelvis, ini adalah os femur, ini yang ligamentum bagian posterior. Sebelah posteriornya ini kan, penandanya itu adalah adanya sakrum. Oke. Kemudian ini ligamentum sacroiliaca yang posterior, ini os pelvic, kita lihat dari sisi belakang, ini yang disebut dengan ligamentum sacroiliaca posterior, dan ini adalah ligamentum sacroiliaca introsea. Lalu yang terakhir untuk di bagian posterior adalah ligamentum iliolumbal, jadi antara ilium dengan vertebra lumbalis. Selanjutnya pada bagian anterior itu ada dua, yaitu ligamentum pubicum superius dan ligamentum pubicum inferius. Jadi ini adalah os pubis. Kita lihat ini adalah potongan oblik. Ini os pubisnya, ligamentum yang mengikatnya ada di atas dan yang satu lagi ada di bawah. Dan yang terakhir itu adalah di sisi lateral, itu ada 3 ligamentum yang semua berakhiran dengan kata femoral. Yang pertama ligamentum pubofemoral, jadi antara pubis dengan femur. Ini femur. Kemudian jadi ini di sebelah bawah antara hubungan antara femur dan os coxa. Baru yang sisi sebelah lateral, paling lateral itu iliofemoral antara os ilium anterior dengan femur. Kemudian yang terakhir itu adalah ischiofemoral, yaitu antara tulang ischium dengan femur. Selanjutnya dengan os tibia, atau sering juga disebut dengan tulang kering. Jadi tulang di bagian kruris, tulang yang paling depan, yang paling dekat dengan kulit, makanya posisi dia itu adalah subcutaneus, makanya dia juga termasuk salah satu tulang yang sering mengalami fraktur atau gangguan bila terjadi kecelakaan karena dia terlalu dekat dengan permukaan. Posisinya anteromedial. Ingat, tibia itu di sebelah medial, di dalam. Pasangannya fibula itu di sebelah lateral. Nah, bagian-bagiannya ada condylus medialis dan lateralis, facies articularis fibularis. Ini terdapat pada bagian condylus lateralis, jadi adalah bagian condylus lateralis yang berartikulasio dengan fibula. Itu artinya facies articularis fibularis. Kemudian ada corpus tibia, tuberositas tibia, incisura fibularis, tempat artikulasio dengan os fibula, dan malleolus medialis, atau ini nama lainnya adalah mata kaki yang sebelah medial. Nah, patokannya dulu, mana anterior, mana posterior, mana medial, mana lateral. Sebelah anteriornya itu ini. Ini ada tonjolan yang kasar, itu disebut dengan tuberositas tibia, ini harus menghadap ke sebelah anterior. Kemudian bagian yang lebih tebal dan yang lebih lebar ini harus berada di sebelah superior. Oke. Lalu mana medial, mana lateral? Ini ada tonjolan yang runcing, ini adalah malleolus medialis. Dari namanya, kita sudah tahu bahwa ini posisinya harus di sebelah medial. Maka ini adalah os tibia dextra. Nanti coba dibayang-bayangkan lagi ya. Nah, bagian-bagiannya ini adalah condylus lateralis yang searah dengan malleolus medialis, berarti dia condylus medialis. Ini tuberositas tibia, ini adalah corpus tibia. Pada bagian condylus lateralis, tadi ada facies articularis fibularis. Ini dia yang disebut dengan facies articularis fibularis. Kemudian di bagian distal, kita lihat ini ada suatu cekungan. Cekungan ini adalah incisura fibularis, tempat artikulasio antara tibia dengan fibula. Nah, itu adalah bagian-bagian dari os tibia. Tulang kedua yang menyusun
regio cruris itu adalah os fibula atau disebut juga dengan tulang betis. Seperti sudah saya sebutkan di slide sebelumnya bahwa posisi dari fibula itu di sebelah posterolateral, di sebelah lateral, tibia yang di sebelah media. Kemudian fibula ini tidak berfungsi untuk mentransmisikan berat badan. Jadi berat badan itu setelah dari os coxa, kemudian ke femur, lalu ke os tibia, dari tibia itu dilanjutkan ke os pedis. Jadi fibula tidak berfungsi untuk mentransmisikan berat badan. Makanya nanti kalau kita lihat strukturnya, dia itu cenderung panjang dan tipis, jadi terlihat lebih ringkih daripada dengan os tibia. Jadi fungsinya apa? Fungsinya itu untuk menjaga agar si pergelangan kaki itu tetap berada di posisinya, jadi tidak bergeser-bergeser. Oke, bagian-bagiannya apa saja? Terdiri dari kaput fibula. Bagian yang paling tinggi di sebelah lateral itu ada yang membentuk puncaknya itu apex capitis fibula. Lalu ada fascies articularis capitis fibula, column fibula, corpus fibula, dan malleolus lateralis. Pada malleolus lateralis itu kita bisa menemukan fascies articularis malleoli lateralis. Jadi kalau pada tibia tadi adalah malleolus medialis, kalau pada fibula adalah malleolus lateralis. Kita lihat gambarnya. Oke, ini adalah fibula. Ini adalah fibula dextra. Jadi apa patokannya? Yang sisi sebelah ini yang dia meruncing, ini agak memanjang dia dan agak menonjol, itu adalah malleolus, mata kaki sebelah lateral. Maka ini harus menghadap ke sebelah luar. Oke. Kemudian bagian puncak ini, apex capitis fibula, ini harus berada di sebelah lateral. Jadi kita lihat di sini, beginilah posisinya. Posisinya apex capitis fibula dia di sebelah lateral, malleolus lateralis di sebelah luar. Kemudian bagian yang agak runcing ini disebut dengan margo anterior, itu dia menghadap ke depan. Jadi tulang tibia dan tulang fibula itu dia berbentuk seperti segitiga sebenarnya. Nanti kita lihat di gambar berikutnya. Sebelumnya kita pelajari dulu bagian-bagiannya. Yang bagian yang meruncing tadi sudah saya sebutkan, yaitu apex capitis fibula. Kemudian ini adalah kaput fibula, lalu ini adalah kolumnya. Pada bagian kaputnya ini, itu ada fascies articularis fibula. Kemudian pada bagian bawah itu kita menemukan adanya malleolus lateralis yang menonjol di sebelah lateral. Yang ini adalah bagian fascies articularis malleolis lateralis. Kita lihat bagaimana persendian os fibula ini dengan os tibia. Nah, ini tibia di sebelah medial dan fibula di sebelah lateral. Ini merupakan pasangan cruris dextra. Ya, saya katakan tadi bahwa bentuk tulang tibia itu adalah segitiga. Nah, ini dipotong tibia dan fibula, itu bentuknya segitiga. Jadi kalau segitiga berarti dia kan punya 3 sudut. Nah, sudut yang atas ini yang depan, jadi runcing, yang meruncing itu dua-duanya menghadap ke depan. Yang depan ini disebut dengan margo. Jadi kalau bentuk gambar satu dimensi seperti ini kan dia hanya seperti segitiga, tapi kita bayangkan dia segitiga ini memanjang, membentuk pipa. Jadi pipa yang berbentuk, ruang dalamnya berbentuk segitiga. Berarti di bagian depan dia itu runcing. Runcing itu dan memanjang, ini bagian depan ini disebut dengan margo anterior. Kemudian yang di bagian medial, itu disebut dengan margo medialis, dan yang sebelah lateral itu disebut dengan margo lateralis. Nah, pada margo lateralis, os tibia dengan margo medialis dari os fibula itulah tempat perlekatan dari membrana intraosea, yaitu membrana yang berfungsi untuk mengikat atau persendian antara os tibia dengan os fibula. Kemudian kita lihat juga bahwa bagian bawah, permukaan bawah dari os tibia ini dia seperti melengkung. Ini merupakan tempat perlekatan antara os tibia dengan tulang pergelangan kaki atau yang disebut dengan os talus. Makanya dia posisinya melengkung. Sementara os tibia itu hanya seperti pagar. Jadi dia memagari os talus yang nanti melekat di bawah ini untuk menjaga stabilitas posisi dari os talus. Itulah fungsi dari os fibula. Untuk
fraktur, seperti sudah saya sebutkan di awal bahwa karena posisi tibia ini dia sangat dekat dengan permukaan, kemudian bagian depannya juga runcing, dia juga termasuk tulang yang sering mengalami fraktur. Dan jenis frakturnya itu ya bisa fraktur terbuka seperti ini, kemudian bisa fraktur tertutup. Nanti pada saat bagian otot saya akan menjelaskan apa bahaya dari fraktur tertutup seperti ini. Kesannya kan ini yang lebih mengerikan, ternyata yang tertutup juga sama mengerikannya. Kemudian juga bisa terjadi fraktur pada fibula. Biasanya ini pada kejadian inversi atau bahasa awamnya itu terpelekok. Jadi kakinya terpelekok dan si ototnya overstretch dan menarik si fibulanya, jadi bisa mengalami fraktur pada bagian distalnya. Oke, bagian tulang terakhir itu adalah os pedis. Os pedis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama tarsus atau tulang-tulang pergelangan kaki. Itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 7 tulang, yaitu calcaneus, os talus, os cuboideum, os naviculare, dan 3 os cuneiform. Kemudian os metatarsal terdiri dari 5 tulang, di mana basisnya itu lebih besar. Kemudian yang terakhir adalah digitipedis atau jari-jari kaki, mulai dari jempol itu disebut dengan halus. Jadi nanti kalau di dalam penyebutan nama otot ada ketemu kata halus, itu berarti menunjukkan otot yang menggerakkan jari jempol kaki. Kemudian jari telunjuk digitus secundus, digitus tertius, digitus quartus, dan yang terakhir jari kelingking adalah digitus minimus. Oke, kira-kira gambarnya ini tampak dari sisi lateral. Ini adalah os tarsus, terdiri dari calcaneus, kemudian os talus, lalu naviculare, os cuboideum, dan 3 os cuneiformis. Lalu ini adalah os metatarsus atau metatarsal, dan ini adalah digitipedis yang terdiri dari 14 ruas falang, sama dengan di tangan. Nah, ini terlihat dari sebelah dorsal. Kok dorsal, dok? Jadi kalau kita ini anggap saja ini adalah kaki, ya, tangan saya ini adalah kaki, kan ini kita lihat dari atas ini, ya. Bagian permukaan punggung kaki itu disebut dengan dorsal. Makanya saya sebutkan ini kita lihat dari sebelah atas, dorsal. Jadi ini sudah direnggangkan tulang-tulangnya supaya lebih jelas bentuknya. Ini adalah os calcaneus, kemudian os talus, ya. Ini sisi medial. Di sisi medial itu adalah os talus, os naviculare, dan 3 os cuneiformis. Di sisi lateral itu adalah os cuboideum. Kita lihat satu-satu bagian-bagian tulang pergelangan kaki. Yang pertama adalah os talus, ya. Ini bukan yang paling bawah, ini yang berartikulasio dengan tibia. Ini yang langsung berartikulasio dengan tibia. Dia punya 3 bagian besar, yaitu yang pertama adalah kaput. Ini kaput kepalanya. Kemudian lehernya bagian yang menyempit ini disebut dengan kolum tali. Kemudian ini satu badan ini itu disebut dengan korpus tali. Jadi kaput tali, kolum tali, dan yang ini satu badan korpus tali. Kemudian yang bagian posisi anatominya seperti apa, dok? Yang ini menghadap, kaputnya ini mengarah ke arah depan, anterior. Kemudian yang lebih menonjol ini sebelah lateral. Ini berarti sebelah medial. Lalu ini yang berbentuk seperti bulatan ini itu disebut dengan namanya trochlea tali. Ini adalah sebelah superiornya. Ini yang akan berartikulasio dengan tibia. Kemudian pada bagian medial dan lateralnya itu terdapat fascies malleolaris, medialis, dan lateralis. Fascies malleolaris, medialis, dan lateralis. Ini posisinya saat berartikulasio dengan os tibia. Ini yang berwarna berbeda, ini berwarna abu-abu, ini yang disebut dengan trochlea talinya. Ini adalah os talus, bagian yang berwarna abu-abu ini trochlea tali. Bagian itulah yang akan berartikulasio dengan bagian distal dari os tibia. Jadi makanya bagian bawah os tibia itu seperti ada lekungannya untuk artikulasio dengan trochlea tali yang bentuknya juga agak membulat. Tulang pergelangan kaki yang terletak paling bawah dan juga yang terakhir kali menerima paling berat tubuh
sehingga dia menjadi struktur tulang pergelangan kaki yang paling kuat dan yang paling besar. Itu disebut dengan os calcaneus. Ini disebut juga dengan tulang tumit. Dia akan berartikulasio dengan dua struktur tulang di bagian depannya di sini. Sebelumnya saya jelaskan dulu patokannya ya. Yang ada tempat seperti agak membulat ini adalah facies namanya, tempat yang akan berartikulasi dengan tulang yang lain. Ini sebelah anterior, depan. Baru yang agak kasar ini membentuk bulatan seperti ini adalah tumit kaki, maka ini adalah sebelah posterior. Kemudian yang banyak terdapat bulatan-bulatan seperti ini, facies ini di sebelah superior. Kemudian yang di kebalikannya adalah sebelah inferior. Lalu medial lateral, di sebelah medial itu dia cenderung mulus dan tidak ada tonjolan, dan di sebelah lateral itu ada tonjolannya. Nah, sekarang nama-nama bagiannya. Nama bagiannya, yang pertama itu adalah trochlea fibularis. Ini, bagian tonjolan yang terdapat di sisi lateral dari os calcaneus itu adalah trochlea fibularis. Kemudian bagian permukaannya yang kasar ini, yang bulat ini disebut dengan tuber calcanei. Lalu dia punya 3 facies articularis talaris. Talaris artinya bagian dari calcaneus yang akan berartikulasio dengan os talus. Os talus kan berada di atasnya ini. Ada 3 tempat. Yang pertama, yang ini adalah facies articularis talaris anterior, ini yang media, dan ini yang posterior. Sesuai dengan arah yang tadi saya jelaskan. Kemudian, facies articularis cuboidea, ini yang paling depan. Sehingga dapat disimpulkan dari facies-facies tadi, calcaneus itu akan berartikulasio dengan 2 tulang di bagian anteriornya itu dengan os cuboideum, sedangkan di bagian superiornya di atas itu dengan os talus. Tulang pergelangan kaki yang lain, yang di sebelah medial ini yang berbentuk seperti sampan yang berartikulasio dengan os talus, itu adalah os naviculara. Kemudian, sedangkan yang paling lateral itu berbentuk seperti kubik, itu disebut dengan os cuboideum. Lalu yang berderet-deret 3, ini dari mulai medial, intermedium, dan lateral itu disebut dengan os cuneiform. Lalu di bagian selanjutnya itu adalah os metatarsal 1 sampai dengan 5. Oke. Itu sudah bagian tulang, sudah selesai dari mulai os coxa sampai dengan os pedis. Selanjutnya kita masuk ke bagian otot. Pertama, otot penyusun daerah paha dulu. Nanti yang berikutnya baru daerah bokong, ya. Otot penyusun paha ini dibagi menjadi 3 kompartemen. Kenapa? Karena memang dia dipisahkan oleh septa-septa. Seperti gambar yang kecil di atas ini ya, dia dibagi menjadi 3 warna. Ini ada ingin menunjukkan bahwa perbatasan wilayah ketiga kompartemen ini jelas dan dia tertutup rapat. Ini bagian anterior, kemudian ini bagian medial, dan ini adalah bagian posterior. Nah, sekarang kita lihat di sini penjelasan dari fungsi dan persarafannya dulu, baru kemudian kita beralih ke posisi gambar di mana saja posisi otot-otot ini. Yang di anterior itu merupakan otot-otot ekstensor. Ya, walaupun namanya tidak ada ekstensornya. Otot-otot ekstensor, dia berfungsi untuk mengekstensikan lutut dan memfleksikan pinggul. Jadi, ekstensikan lutut berarti pada saat kita dari posisi duduk misalnya ke arah berdiri, itu kan mengekstensikan lutut. Dan semua otot ini dipersarafi oleh nervus femoralis. Apa saja ototnya? Ada musculus iliopsoas, kemudian musculus tensor fascia lata, musculus sartorius, dan musculus quadriceps femoris. Kemudian yang kedua, yang ini bagian medial, itu adalah otot-otot aduktor. Aduktor berarti aduksi, menggerakkan kaki ke sebelah dalam. Itu terdiri dari musculus gracilis, kemudian 3 musculus aduktor, yaitu aduktor longus, aduktor brevis, dan aduktor magnus, kemudian musculus obturator externus, dan musculus pectineus. Dan semuanya ini dipersarafi oleh nervus obturatorius, kecuali musculus pectineus, itu dia dipersarafi oleh nervus femoralis. Dan kompartemen yang terakhir itu adalah bagian posterior.
Ini merupakan fungsinya kebalikan dari otot-otot anterior. Berarti dia adalah fleksor dari lutut dan ekstensor dari hip atau pinggul. Dia terdiri dari, kalau di sini namanya 3, tapi sebenarnya ada 4 otot. Jadi ada semimembranosus, semitendinosus, dan musculus biceps femoris. Biceps ini seperti yang di tangan, berarti ada biceps brachii kan. Ini juga terdiri dari 2 kaput ototnya, jadi terhitung 4 otot. Di mana otot bagian kompartemen posterior ini dia dipersarafi oleh nervus sciatic. Kita lihat gambarnya. Oke, untuk yang kompartemen anterior yang berfungsi sebagai ekstensor dari lutut dan fleksor dari pinggul. Yang pertama adalah musculus iliopsoas. Musculus iliopsoas ini, jadi ini posisinya adalah dinding posterior abdomen loh. Tapi dia anterior paha. Kenapa dia iliopsoas masuk ke dalam otot-otot penyusun anterior bagi anterior femoris? Nah, ini bagian atasnya dan dia panjang. Musculus iliopsoas ini nanti dia akan berinsersio sampai ke bagian femur. Ini dia. Makanya dia termasuk jadinya otot yang menyusun bagian anterior dari paha atau daerah femoris. Nah, iliopsoas ini merupakan penggabungan dari 2 otot, yaitu musculus psoas major yang ini dan musculus iliacus. Karena insersionya sama titiknya di bagian femur, makanya dia disebut dengan namanya musculus iliopsoas. Oke. Kemudian otot berikutnya di bagian anterior ini ada yang memanjang di sisi lateral. Ini disebut dengan musculus tensor fascia lata. Jadi ototnya kecil tapi tendonnya panjang. Ini paling lateral. Kemudian yang berikutnya adalah yang otot yang sering disebut dengan pita. Karena dia menyilang dari bagian lateral ke medial sepanjang regio femoris. Itu disebut dengan musculus sartorius. Oke, kemudian yang terakhir ini yang paling besar yang menyusun otot bagian anterior regio femoris itu adalah musculus quadriceps femoris. Quadriceps femoris berarti dia punya 4 kepala. Yang paling depan ini yang langsung berdekatan dengan musculus sartorius itu namanya musculus rectus femoris. Kemudian yang sisi sebelah medialnya itu namanya vastus medialis dan yang sebelah lateralnya adalah vastus lateralis. Ini masih 3 kepala. Kepala satu lagi yang mana? Nah, musculus rectus femorisnya itu kita potong, baru kita dapat yang di tengah, itu adalah musculus vastus medialis. Makanya namanya adalah musculus quadriceps femoris karena dia punya 4 kepala. Rectus femoris, vastus medialis, intermedius, dan vastus lateralis. Ini adalah otot-otot yang menyusun kompartemen anterior pada regio femoris. Sekarang kita lihat yang menyusun kompartemen medial, yang berfungsi sebagai aduktor. Yang medial berarti kita lihatnya adalah sisi medial dari regio femoris ya. Yang pertama, ini, yang kecil ini, yang tipis ini, itu disebut dengan musculus pectineus. Kemudian di bawahnya itu adalah musculus adductor longus. Kemudian ini ada yang memanjang, di sisi medial dari regio femoris itu adalah musculus gracilis. Lalu kita potonglah musculus adductor longusnya, ini dipotong. Kita baru dapat melihat musculus adductor brevis dan musculus adductor magnus. Jadi ada 3 aduktornya. Adductor longus, kemudian di bawah adductor longus itu kita akan ketemu si adductor brevis dan adductor magnus. Oke, ini adalah untuk persarafannya, semuanya ini dipersarafi oleh nervus obturatorius kecuali musculus pectineus itu oleh nervus femoralis, sama dengan si otot bagian kompartemen anterior. Oke, kemudian selanjutnya itu yang lebih dalam lagi, yaitu termasuk otot sebelah medial lagi, kita potong dia musculus pectineus. Ini tadi adductor longus kan memang sudah dipotong untuk memperlihatkan adductor brevis. Kemudian adductor brevis yang kita potong lagi. Adductor brevis kita potong dan ini terlihat otot musculus obturatorius
externus. Ini juga merupakan bagian dari otot kompartemen sebelah medial. Jadi dia lebih di dalam lagi dari adductor brevis. Adductor brevis, kemudian adductor longus dan musculus pectineus harus di-cut, baru kita bisa melihat musculus obturatorius externus. Nah, selanjutnya kita beralih ke kompartemen posterior. Berarti ini kita melihat dari sebelah belakang. Nah, otot kompartemen posterior ini itu memiliki nama lain, yaitu otot hamstring. Kalian pasti pernah dengar kalau yang senang berolahraga. Jadi otot hamstring ini merupakan otot yang berjalan melalui dua persendian, yaitu ini, origonya itu di bagian os ischium, tuber os ischium, kemudian dia insersionya itu dia akan sampai di bagian regio, melewati regio genu. Jadi ada dua persendian yang dia lalui. Nah, kecuali dari 4 otot yang ada di bagian kompartemen posterior, yaitu semitendinosus, bicep femoris, dan semimembranosus. Bicep femoris kita bagi dua, caput longum dan caput breve. Caput breve ini tidak termasuk dalam hamstring, karena dia berorigo pada bagian pertengahan dari os femur. Jadi dia tidak melalui dua persendian. Nah, posisinya, jadi kalau kita buka kulit paha paling belakang, dari sebelah belakang, yang pertama kali kita jumpai ini adalah otot hamstring ini. Yang sebelah medial ini adalah musculus semitendinosus, kemudian di sebelah lateral itu adalah musculus biceps femoris yang terdiri dari dua kaput. Yang panjang ini adalah kaput longum dan yang ini adalah kaput breve. Kemudian kalau kita potong musculus semitendinosusnya di belakang ini akan terlihat musculus semimembranosus. Nah, korelasi klinisnya pada olahragawan yang melakukan gerakan-gerakan cepat seperti running, jumping, tanpa melakukan pemanasan itu sering terjadi gangguan ataupun mungkin keluhan nyeri pada daerah otot hamstring. Karena hamstring ini sangat penting pada saat kita mulai melakukan suatu gerakan, terutama gerakan-gerakan yang cepat. Oke. Hamstring ini dipersarafi oleh nervus sciatic, semuanya oleh nervus sciatic yang merupakan nervus yang terbesar di bagian ekstremitas inferior. Kira-kira kalau kita lengkap kita lihat bersama dengan musculus gluteus, jadi musculus otot-otot hamstring ini dia tertutupi bagian proksimalnya oleh musculus gluteus maximus atau otot penyusun bokong, daerah bokong. Kemudian kalau ini di-cut, baru dia bisa terlihat jelas bagian origonya. Kemudian kalau semitendinosus dan bicep femoris dipotong, baru dia terlihat otot semimembranosus. Oke, pada femoris atau pada regio femoris itu terdapat suatu ruang subfasial, jadi di bawah fasia yang dia berbentuk segitiga, makanya namanya menjadi trigonum femoris karena dia berada pada regio femur. Posisinya kira-kira di lipatan paha. Batas-batasnya berbentuk segitiga. Di bagian superior dia dibatasi oleh ligamentum inguinal, di bagian medial oleh musculus adductor longus. Sambil dibayang-bayangkan ya. Karena tadi ototnya kan sudah saya jelaskan gambarnya. Kemudian sisi lateral adalah musculus sartorius. Apa yang penting dari trigonum femoris ini? Dia dilalui oleh pembuluh darah besar yang memperdarahi bagian ekstremitas inferior, yaitu arteri femoralis, vena femoralis, bersama dengan persarafannya, yaitu nervus femoralis. Kita lihat gambarnya. Nah, ini yang berbentuk segitiga inilah yang disebut dengan trigonum femoris. Bagian superiornya itu oleh ligamentum inguinalis, kemudian di sebelah lateralnya itu oleh otot musculus sartorius, dan di sebelah medialnya itu oleh otot musculus adductor longus. Ini 3 struktur penting yang melewati trigonum femoris. Nah, trigonum femoris ini, 3 struktur ini akan berjalan terus melanjutkan perjalanannya sampai menuju ke daerah popliteal, fossa popliteal, atau daerah di belakang lutut atau genu. Nah, dan nama tempat dilaluinya ketiga struktur ini tuh disebut dengan aduktor, kanalis aduktor. Ya, jadi dia bukan kanal khusus sebenarnya, tapi seperti suatu celah yang terdapat di antara otot-otot, di mana 3 struktur penting ini akan berjalan terus turun ke bawah. Selanjutnya itu adalah regio glutealis.
regioglutealis atau daerah bokong. Ya, kalau kita pegang struktur bokong kita itu kan semuanya itu tersusun dari otot-otot yang tebal. Ya, jadi otot pada regioglutealis itu dibagi menjadi dua lapisan, yaitu lapisan luar atau superficial yang terdiri dari 3 otot, yaitu musculus gluteus maximus, medius, dan minimus. Kemudian yang bagian profunda yang terdiri dari otot-otot yang lebih kecil, yang lebih dalam, yaitu musculus piriformis, kemudian obturatorius internus, musculus gemelli superior dan inferior, dan musculus quadratus femoris. Jadi kalau tampilan luar dari bokong, ya, bagian titik tertinggi dari bokong itu adalah pada crista iliaca dari os ilium. Kemudian bagian bantalan otot yang paling luar ini, yang paling terlihat ini, itu adalah gluteus maximus. Ini dia, ada gambarannya, ini adalah gluteus maximus. Di balik dari gluteus maximus ini adalah gluteus medius. Dan pada gluteus maximus ini, ya ini kan kalau kita melakukan penyuntikan intramuskular, salah satu pilihan tempatnya itu adalah di daerah gluteus ini. Dan yang perlu hati-hati diperhatikan itu adalah pada bagian gluteus itu lewat nervus sciatic. Nervus sciatic itu adalah cabang persarafan terbesar yang mempersarafi bagian ekstremitas inferior. Oleh karena itu, harus diperhatikan di mana titik melakukan penyuntikannya agar tidak mengenai nervus sciatic ataupun percabangannya. Oke, yang pertama lapisan superficialnya ada 3. Yang ini adalah yang paling luar, itu adalah gluteus maximus. Ini masih otot yang superficial ya. Ini gluteus maximus. Kalau gluteus maximus kita potong, kita akan ketemu gluteus medius itu di daerah ala osis iliumnya. Kemudian kalau gluteus medius kita potong, itu akan ketemu gluteus minimus. Itu adalah otot superficial. Kemudian yang dalam dengan gluteus minimus itu adalah otot-otot yang profunda, otot-otot yang ukurannya lebih kecil. Yang pertama itu adalah musculus piriformis berturut-turut, kemudian musculus gemellus superior, musculus obturator internus, musculus gemellus inferior, dan yang terakhir adalah musculus quadratus femoris. Nah, ini lebih jelas gambarnya. Ini adalah gluteus maximus, kemudian dipotong baru terlihat gluteus medius. Kemudian di bagian bawahnya itu ada musculus piriformis, musculus gemellus superior, obturatorius internus, gemellus inferior, dan yang terakhir adalah musculus quadratus femoris. Mana gluteus minimusnya? Gluteus minimus baru terlihat kalau si gluteus mediusnya kita potong, dan inilah dia gluteus minimus. Jadi sebenarnya dia dalamnya itu hampir sama dengan, setingkat dengan otot-otot gluteus yang bagian profunda. Oke. Sekarang kita masuk ke otot-otot tungkai. Otot-otot tungkai itu sama dengan yang di bagian femur. Otot tungkai ini juga dibagi menjadi 3 kompartemen, yaitu perbedaannya kalau yang tadi kan anterior, medial, posterior. Kalau yang ini adalah anterior, kemudian sebelah lateral dan sebelah posterior, di mana ketiganya itu juga dipisahkan oleh fascia septalis. Yang anterior dan lateral dipisahkan oleh fascia septalis anterior, sedangkan kompartemen lateral dan posterior dipisahkan oleh fascia septalis posterior. Nah, fungsinya, otot-otot yang berada di kompartemen anterior itu berfungsi untuk dorsifleksi dan inversi kaki. Jadi, anggap ini adalah kaki ya, ini bagian dorsum kaki, ini bagian plantar atau telapak kaki. Jadi otot yang ada di bagian anterior ini anggap aja cruris saya. Ini tibia, ini fibula. Jadi fungsi otot anterior adalah dorsifleksi. Nah, mengangkat kaki ke mendekati daerah cruris. Ini disebut dengan dorsifleksi, dan juga inversi ke arah medial kakinya. Dan otot-otot ini dia dipersarafi oleh nervus fibularis profunda. Apa saja ototnya? Ada musculus tibialis anterior, musculus extensor digitorum longus, extensor hallucis longus, dan musculus fibularis tertius. Lalu yang sebelah lateral. Lateral itu fungsinya adalah plantar fleksi dan eversi kaki. Jadi kalau tadi dorsifleksi adalah begini, mendekati cruris, plantar fleksi begini, seperti orang mau balet.
Jadi ini plantarnya difleksikan. Dan eversi, berarti ke arah luar. Telapak kaki ke arah luar, itu adalah kerja otot-otot di lateral. Dan semua otot ini dipersarafi oleh nervus fibularis superficial. Hanya dua ototnya, yaitu muscularis fibularis longus dan musculus fibularis brevis, longus dan brevis. Kemudian yang terakhir di kompartemen posterior, fungsinya juga sama dengan yang lateral, yaitu sebagai plantar flexor. Dia dipersarafi oleh nervus tibialis, dibagi menjadi dua bagian lagi, ya karena kan kalau kita pegang betis kita itu tebal ya, berarti di situ banyak ototnya. Nah, superficial itu ada 3 otot, yaitu musculus gastrocnemius, musculus soleus, dan musculus plantaris, di mana ketiganya ini sering disebut dengan triceps sura. Jadi ini merupakan otot yang penting pada saat kita memulai langkah kita, memulai step pertama kita pada saat plantar flexor. Step pertama yang kita lakukan kan adalah menjinjitkan tumit. Ya, jadi otot yang penting itu adalah otot-otot pada bagian posterior ini yang disebut dengan triceps sura. Lalu yang bagian profundanya ada musculus popliteus, kemudian flexor digitorum longus, flexor hallucis longus, dan tibialis posterior. Jadi kebalikan dari yang nama otot yang ada di bagian anterior, tinggal ganti ekstensornya menjadi flexor. Oke, kita lihat gambarnya. Ini yang saya sebut tadi, dia dibagi menjadi 3 kompartemen memang. Dipisahkan oleh fascia septalis yang tegas, di mana anterior dipisahkan oleh fascia septalis anterior dengan kompartemen lateral, dan kompartemen lateral dipisahkan oleh fascia septalis posterior dengan kompartemen posterior. Nah, oleh karena itulah makanya kalau terjadi fraktur tertutup, artinya nggak keluar mencuat tulangnya. Jadi tulangnya itu retak, ada pembuluh darah yang rusak, tapi dia nggak keluar dari kulit. Akibatnya apa? Di sini bisa terjadi perdarahan, dan ini 3 kompartemen ini itu dia ditutup dengan kuat, ya, dengan fasianya dan dengan septumnya. Jadi kalau terjadi perdarahan akan terjadi penumpukan di sini. Itulah yang disebut dengan gejalanya dengan kompartemen sindrom. Nanti kalian belajar lagi di ilmu bedah apa yang maksud dengan kompartemen sindrom. Jadi secara singkat dia pada fraktur tertutup terjadi pengumpulan darah pada salah satu kompartemen ini. Jadi darahnya menumpuk di situ. Apa yang terjadi? Akibatnya bisa terjadi iskemik, karena dia ditekan struktur yang di sekitarnya. Karena ini kan pintunya, kamu bayangkan seperti ruangan tertutup yang nggak punya pintu, nggak punya celah, di dalamnya banyak berisi air, lama-kelamaan akan mendorong struktur-struktur di dalamnya. Jadi bisa terjadi iskemik, baik pada bagian yang mengalami kerusakan maupun pada bagian yang lebih distal dari gangguan yang terjadi. Nah, kita lihat otot bagian anteriornya. Otot bagian anterior ini yang berfungsi sebagai dorsiflexor dan inversi kaki yang dipersarafi oleh nervus fibularis profunda. Yang ini adalah musculus tibialis anterior. Kemudian musculus extensor digitorum longus, ini yang mempersarafi yang menggerakkan otot-otot digitorum, artinya keempat jari lateral selain jempol, ya, yang berfungsi untuk mengekstensikan keempat jari sebelah lateral. Kemudian yang extensor hallucis longus ini yang berfungsi untuk mengekstensikan jempol atau ibu jari kaki. Ini adalah musculus yang menyusun kompartemen anterior dari cruris. Kemudian yang selanjutnya itu adalah yang menyusun kompartemen sebelah lateral. Itu hanya 2 otot, yaitu musculus fibularis longus. Jadi ini tampak samping kaki. Jadi ini kira-kira betis sebelah samping. Itu ada 2 otot, yaitu yang panjang ini fibularis longus, dan nyempil di tengahnya itu adalah fibularis brevis. Oke, ini yang berfungsi untuk plantar flexor dan eversi kaki. Kemudian yang selanjutnya itu yang di bagian posterior itu ada 2 lapisan. Yang pertama itu yang superficial yang disebut dengan triceps surae. Yang paling luar betis bagian belakang itu adalah musculus gastrocnemius. Dia, jadi kalau kulit cruris bagian belakang atau betis kita dibuka kulitnya, otot yang pertama kali kita jumpai adalah musculus gastrocnemius. Jadi musculus gastrocnemius ini punya 2 kepala. Yang sebelah ini disebut dengan caput medial, jadi yang searah dengan ibu jari kaki caput medial, yang di arah luar itu adalah caput lateral. Kemudian
kalau misalnya musculus gastrocnemius ini kita buka, nanti akan ketemu di belakangnya ini adalah musculus soleus. Baru yang satu lagi itu adalah musculus plantaris. Ini musculus plantaris, dia ototnya hanya kecil saja di sini, tapi tendonnya memanjang sampai ke bawah. Tetapi yang termasuk dalam triceps surae, otot-otot triceps surae yang penting untuk memulai langkah yang pertama itu hanyalah musculus gastrocnemius dan musculus soleus. Kenapa? Karena musculus plantaris ini dia tidak terlalu berfungsi pada saat kita melakukan langkah kaki kita. Bahkan 5-10% orang di dunia itu tidak memiliki musculus plantaris, dan itu tidak berpengaruh apapun terhadap stabilitas atau fungsi berjalan. Oke, kemudian sekarang kompartemen posterior yang sebelah profunda yang dalam, yaitu yang pertama adalah musculus popliteus. Ini dia terdapat di bagian poplitea, bagian belakang poplitea. Kemudian ini ada musculus tibialis posterior, lalu musculus flexor digitorum longus, dan ini adalah flexor hallucis longus. Jadi flexor hallucis longus dia di sebelah lateral, dan flexor digitorum longus itu di sebelah medial. Dan dalam menjalankan fungsi musculus tibialis posterior dan musculus tibialis anterior ini, dia berjalan secara sinergis kan. Yang satu dia untuk dorsifleksikan, yang satu berfungsi untuk plantar fleksi. Jadi untuk mengatur, ya berfungsi untuk menjaga keseimbangan gerakan pada saat kita melakukan gerakan melangkah. Ini otot anterior, saya ulang lagi. Ini adalah tibialis anterior, kemudian ini adalah extensor digitorum longus, kemudian extensor digitorum longus, kemudian extensor hallucis longus, ini yang ke daerah ibu jari. Kemudian yang sebelah lateral itu ada musculus fibularis longus, ini yang menyusun betis sebelah paling lateral, ini fibularis longus. Kemudian di sebelah dalamnya itu adalah fibularis brevis. Oke, kemudian otot yang posterior, yang di sisi posterior ini paling belakang itu adalah musculus gastrocnemius, ada dua kepalanya. Kemudian di dalamnya itu ini adalah musculus soleus. Jadi kalau gastrocnemiusnya kita potong, dan kita akan ketemu musculus soleus. Dan ini yang ototnya kecil dan tendonnya panjang sekali, ini disebut dengan musculus plantaris. Nah, musculus soleus dan musculus gastrocnemius itu disebut dengan triceps surae. Oke, baru yang bagian profunda itu adalah musculus tibialis posterior. Ini masih musculus soleus ya, jadi musculus soleusnya itu harus dipotong dulu, baru kita bisa lihat tibialis posterior. Di sebelah medial ada musculus flexor digitorum longus, dan di sebelah lateralnya adalah musculus flexor hallucis longus. Ditambah musculus popliteus. Ini musculus soleusnya dipotong, kemudian terlihat di bagian tengah ini. Ini adalah musculus tibialis posterior, lalu ini adalah musculus flexor digitorum longus, dan ini adalah musculus flexor hallucis longus. Ini musculus popliteus. Jadi pada otot kompartemen posterior yang profunda ini, semuanya ini dia berjalan mulai dari bagian genu menuju ke bagian tarsal, kecuali popliteus. Musculus popliteus itu dia hanya berjalan di belakang dari genu, makanya, atau di belakang dari popliteal, di belakang lutut, makanya namanya adalah musculus popliteus. Oke, bagian yang terakhir, otot yang terakhir itu adalah otot penyusun bagian regio kaki atau pedis. Ada 4 lapisan, jadi sebelumnya bagian kaki itu, bagian-bagiannya saya ulang lagi, yang bagian punggung kaki itu disebut bagian dorsal, kemudian bagian telapak kaki itu disebut dengan bagian plantar. Jadi otot yang lebih berfungsi dalam proses stabilitas, proses berjalan, kemudian menahan berat tubuh, itu adalah pasti otot-otot bagian daerah plantar. Jadi untuk yang pertama kita bahas dulu, otot bagian plantar itu terdiri dari 4 lapisan.
banyak ya. Dan semuanya ini dipersarafi oleh nervus plantaris. Ya untungnya begitu ya, nggak beda-beda gitu persarafannya. Lapisan yang pertama terdiri dari 3 otot, yaitu musculus abductor hallucis yang berfungsi untuk mengabduksikan. Kalau ada kata hallucis berarti dia jempol kaki, mengabduksikan jempol kaki, mengabduksikan dan memfleksikan jempol kaki. Kemudian musculus flexor digitorum brevis itu berfungsi untuk memfleksikan 4 jari kaki yang sebelah lateral, 4 jari kaki selain jempol. Kemudian musculus abductor digiti minimi yang berfungsi memfleksikan bagian kelingking jari kaki. Baru lapisan yang kedua, musculus quadratus plantae dan musculus lumbricalis 1-4. Nah, musculus lumbricalis ini tuh sudah kita bahas ya kemarin. Jadi semua otot ini dia dipersarafi oleh nervus plantaris kecuali yang musculus lumbricalis ini oleh nervus medianus. Nah, quadratus plantae ini fungsinya untuk memfleksikan 4 jari ini, membantu fungsi dari musculus flexor digitorum longus yang merupakan salah satu otot penyusun kompartemen posterior dari daerah cruris. Kemudian musculus lumbricalis. Musculus lumbricalis fungsinya memfleksikan antara falangs dengan antara metatarsal dengan ruas proksimal falangs. Jadi memfleksikan keempat jari kaki. Oke. Kemudian lapisan ketiga ada musculus adductor hallucis. Dia itu terdiri dari 2 bentuk kepala, yaitu caput oblik dan caput transversa. Ini fungsinya untuk mengaduksikan jempol kaki, mengaduksikan. Kemudian yang berikutnya musculus flexor hallucis brevis, dia berfungsi untuk memfleksikan jempol kaki. Kemudian musculus digiti minimi brevis, yang berfungsi untuk memfleksikan kelingking kaki, kelingking jari kaki. Lapisan yang terakhir yaitu lapisan musculus interossei plantaris dan musculus interossei dorsalis. Perbedaannya kalau yang musculus interossei plantaris ini, jadi bayangkan ini adalah jari kaki, jadi dia kedua-duanya ini di antara metatarsal dan falangs proksimal dari jari kaki. Ini kan falangs proksimalnya yang paling dekat dengan metatarsal, dan dia di sisi medial dari jari kaki yang ke-3 sampai dengan jari kaki yang ke-5. 3 sampai ke-5. Sedangkan yang musculus interossei dorsalis, dia itu di sisi medial juga, di sisi medial dan ada yang di sisi lateral, tapi dia mulai dari jari kaki yang ke-2 sampai dengan jari kaki yang ke-4. Oke. Ini adalah otot plantar. Kita lihat bagaimana otot bagian dorsal, berarti yang menyusun di bagian punggung kaki itu hanya 2 otot yang penting, yaitu musculus extensor digitorum brevis dan musculus extensor hallucis brevis. Dari namanya sudah jelas bahwa ini fungsinya untuk mengekstensikan 4 jari lateral, sedangkan yang extensor hallucis ini untuk mengekstensikan jari jempol, di mana otot-otot pada bagian dorsum ini dipersarafi oleh nervus fibularis. Kita lihat gambarnya. Lapisan yang pertama, bagian paling medial itu adalah musculus abductor hallucis, kemudian yang tengah ini adalah flexor digitorum brevis, dan yang paling lateral itu adalah abductor digiti minimi, karena dia langsung tendonnya melekat pada bagian jari kelingking. Oke, kemudian lapisan yang kedua, bagian flexor digitorumnya kita potong dan kita ketemu musculus quadratus plantae di sebelah tengah ini. Kemudian di atas ini yang berbentuk seperti cacing ini, katanya ya, kata textbook ya, ini adalah musculus lumbricalis. Ini musculus lumbricalis. Ini lapisan kedua. Lapisan keempat itu yang pertama adalah musculus adductor hallucis. Ini ada 2 kaputnya, ini kaput transversum dan ini kaput obliquum. Baru paling medial ini adalah musculus flexor hallucis brevis, dan yang paling lateral ini adalah musculus flexor digiti minimi brevis. Digiti minimi brevis yang ini. Bukan paling lateral itu adalah musculus opponens digiti minimi. Jadi yang ini, musculus flexor digiti minimi brevis. Ini adalah lapisan ketiga. Dan otot lapisan yang terakhir, lapisan yang keempat, ada 2 otot, yaitu musculus interossei plantaris dan musculus interossei dorsalis. Yang interossei plantaris itu, dia keduanya sama-sama melekat dari mulai metatarsal ke falangs proksimal, ruas proksimal falangs
pada kaki di sisi sebelah medial untuk yang plantaris dari mulai digiti 3 sampai 5. Sedangkan yang dorsalis itu dia dimulai dari digiti 2, 3, dan 4. Ini fungsinya untuk aduktor jari-jari 4 jari lateral selain jempol ya. Berarti sedangkan ini untuk yang dorsalis itu untuk abduksi. Ini aduksi, ini untuk abduksi. Selanjutnya adalah otot di bagian dorsal, hanya 2 yang penting, yaitu musculus extensor digitorum brevis ini yang mengekstensikan 4 jari lateral, dan ini adalah musculus extensor hallucis brevis yang mengekstensikan jari jempol kaki. Di mana keduanya ini dia dipersarafi oleh nervus fibularis sama dengan nervus yang mempersarafi kompartemen anterior dari otot-otot di regio cruris. Nanti coba diulang lagi ya. Oke, demikian penjelasan dari saya mengenai anatomi sistem muskuloskeletal ekstremitas inferior, dan ini adalah referensi yang saya gunakan, 3 referensi yang saya gunakan untuk pembuatan bahan ajar ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Silahkan dipelajari lagi di rumah, diulang-ulang lagi, dan dibuka lagi atlasnya untuk mempelajari bagian-bagian tulang dan bagian ototnya. Salam sehat selalu.